saya hormati, saya banggakan juga, yaitu anak-anak dan putra-putri SMA Negeri 96 yang sangat berprestasi, yang berprestasi melalui tulisannya. Kini kalian akan melihat dan menyaksikan atau mengetahui sumber dari sumbernya langsung yang bernama Mas Firdika Rizky Utama. Betul gitu ya namanya ya? Gitu, Bu. Baik, ya. Takut saya salah nama. Oke, Mas Firdika ini adalah lulusan dan alumni SMA Negeri 96 10 tahun yang lalu 2011 dan kini sudah bisa membanggakan diri sendiri, orang tua dan sekolah. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa keberkahan dan prestasi juga bagi putra-putri dan peserta didik di SMA Negeri 96. Baik, sebelum kita mulai, marilah anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu juga Mas Firdika, kita membaca Ulumul Quran bagi yang Muslim dan bagi yang non-Muslim dipersilakan untuk berdoa sesuai agamanya dan percayaannya masing-masing. Untuk yang Muslim dipersilakan baca Ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara dan nanti kita dengarkan, hari ini adalah pembukaan yang tadi sudah kita buka bersama-sama dan membacakan doa. Dan sekarang acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat menyanyikan Indonesia Raya, dimohon semua berdiri dan kemudian dilanjutkan dengan pengarahan kepala sekolah sekaligus membuka seri webinar bincang-bincang literasi dan dilanjutkan kepada acara inti bincang-bincang dan diskusi literasi. Terakhir adalah penutup di pukul 11.30. Demikian acara hari ini. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan diberikan musiknya oleh Ibu Nur Evi. Kepada Bu Nur Evi disilakan dan kepada audiens disilakan berdiri. Tanah tumpah darahku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah anakku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Menuju acara berikutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan oleh Kepala SMA Negeri 96 Jakarta. Kepada Bapak Adil Minita Ginting disilahkan. Ya, terima kasih Bu Hajiah sebagai host. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pembicara yaitu Firdika Rizky Utama, dan yang saya hormati Ibu Lamria Sofia Dinda Sianturi sebagai Kasubag TU, dan Bapak Ibu panitia pelaksana atau tim literasi SMA Negeri 96 Jakarta. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, terima kasih. Pagi luar biasa. Sehat selalu. Pagi luar biasa. Terima kasih. Kita tetap sehat selalu. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Hari ini adalah peristiwa langkah yang terjadi di SMA Negeri 96, langkah kemajuan. Ya, yang lalu sudah ditanamkan, maka salah satu bentuk hasilnya adalah kita punya alumni 96 yang tahun 2011, berarti ada sekitar 11 tahun yang lalu sudah ditanamkan oleh guru-guru SMA Negeri 96 Jakarta dalam bentuk literasi. Maka tahun ini kita bisa juga makin berkembang. Jadi saya berharap nanti Firdika bisa membantu Bapak Ibu guru, ya, tim literasi ini untuk meningkatkan anak-anak adik-adiknya menjadi lebih hebat lagi. Ya, ini sungguh luar biasa. Saya lihat pesertanya cukup banyak, sekitar 50 dengan perhitungan guru 9 beserta ininya. Perkiraan. Ya. Bayangkan 50 orang ini bisa bergerak, maka kita tunggu 10 tahun akan datang. Akan banyak penulis-penulis, akan banyak ahli-ahli, karena mereka sudah terbuka matanya, pikirannya, tidak menjadi sempit, ya, tidak menjadi orang-orang yang berpikir sempit atau yang kita kenal sekarang menjadi orang radikal, karena dia biasa membaca. Membaca itu adalah kehidupannya, pelita hatinya, ya. Maka saya sebagai Kepala SMA Negeri 96 hari ini merasa bangga. Walaupun belum tentu nanti akan saya mendengar, tapi saya yakin 10 tahun yang akan datang, akan terjadi gerakan yang sungguh luar biasa. Saya lihat Firdika 11 tahun. Target saya 10 tahun, catat anak-anakku semua. 10 tahun yang akan datang, kalian adalah penulis, pemikir, dan pemimpin masa depan Indonesia ini. Amin. Tolong pesan saya, ketika kalian makin maju, jangan tinggalkan negara ini. Cintailah negara ini, bangun negara ini. Negara tercinta kita. Ya, karena kalian adalah orang-orang pemikir. Saya katakan orang-orang pemikir, karena orang pemikir itu yang pertama adalah suka membaca. Suka membaca, maka pikirannya akan terbuka. Tidak mudah dipengaruhi orang. Tidak gampang dihasut orang. Dia akan menjadi orang pemikir dan orang-orang yang panjang sabar. Kenapa? Karena dia harus menerima banyak informasi-informasi. Tidak percaya begitu saja dengan satu informasi. Itulah orang-orang yang masuk di dalam literasi ini. Ya, saya sangat bangga untuk tim literasi. Ibu Metia, ya, terima kasih sudah melakukan gerakan-gerakan yang saya anggap luar biasa. Hari ini adalah momen yang kita pancangkan untuk gerakan literasi SMA Negeri 96 ini menjadi lebih baik satu tingkat lagi. Ya, saya tunggu hasilnya anak-anakku semua, seminimal produk-produk tulisan kalian, atau pemikiran-pemikiran kalian, atau analisis-analisis kalian tentang kehidupan di negara ini, maupun tentang kehidupan pribadi, keluarga. Terima kasih. Selamat berwebinar. Tuhan akan senantiasa memberkati kalian. Demikian juga untuk Bapak Ibu gurunya, saya ucapkan selamat membimbing anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMA Negeri 96. Wah, ini lanjut seperti buka ya. jaringannya. Bagaimana? Ya Pak, Saya jaringannya buka, ini ya. Pak kayaknya. Biasa. Sekali lagi, hari ini hari Sabtu tanggal 23 ya? 23, kalau tidak salah. Oh, 24 ya? Oh, 24. Tanggal 24 Oktober ya. Di sini bulan Oktober ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Salah satunya SMA Negeri 96. 28 Oktober, hari apa? Pemuda ya. Pemuda Pak. Ini sekarang yang muda semua ini, makanya saya bilang peristiwa ini catat dan ingat di dalam kalbu kalian. Peristiwa besar yang terjadi di SMA Negeri 96. Orang-orang muda yang berkarya. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, webinar ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Kepala SMA Negeri 96 yang sudah membuka acara ini. Mudah-mudahan melalui doanya, melalui arahannya, kita semua dapat melaksanakan kegiatan hari ini, dan kalian semua yang mengikuti, terutama anak-anak MEM ini yang luar biasa. Seperti doa tadi, doa kepala sekolah bahwa 10 tahun lagi kalianlah yang akan memimpin bangsa ini, kalianlah yang akan membuat negeri ini menjadi lebih baik melalui pemikiran dan tulisan. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai bincang-bincang, yang pertama tata tertibnya yaitu saya akan bacakan tata tertib, yaitu selama berbincang-bincang mohon video Zoom-nya dibuka. Ya, dan apabila akan menyampaikan pertanyaan, jika waktunya nanti tidak cukup, silahkan menyampaikan pertanyaan lewat chat. Silahkan menyampaikan pertanyaan lewat chat. Lalu di 1 jam ke depan akan di-share link absen melalui chat, bukan melalui pribadi-pribadi, namun melalui chat. Jadi simak baik-baik sampai pukul 11.30. Apa yang jadi pertanyaan kalian, apa yang jadi unek-unek kalian, silahkan ditanyakan oleh Mas Firdika. Jangan lewatkan kesempatan ini. Insya Allah kalau Mas Firdikanya ada waktu lagi, kita bisa ketemu lagi. Ya, begitu ya Mas Firdika ya. Dan marilah sekali lagi tujuan kami adalah mendampingi kalian dan mensupport kalian yang punya karya. Yang punya karya besar, mulailah dari yang kecil. Sehingga suatu hari kalian tadi sudah dengar beberapa teman-teman kalian bahwa Mas Firdika akan selangkah lagi lebih maju mendapatkan beasiswa di Singapura ya. Nanti lebih banyaknya silahkan kalian tanyakan sama Mas Firdika. Ya, baik. Acara berikutnya yaitu kita serahkan kepada moderator Ibu Wiwi dan mulai kita adakan bincang-bincang literasi bersama siswa-siswa SMA Negeri 96 dan juga pembicara yang luar biasa dari alumni SMA Negeri 96, Mas Firdika Rizky Utama. Kepada moderator disilahkan. Terima kasih Ibu Aziza Hudayanti yang saat ini atau dalam kegiatan kali ini berperan sebagai host di kegiatan bincang-bincang literasi kita ya. Nah, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriak aja di rumahnya juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat seperti itu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa, selalu sehat. Lalu happy apa selalu sehat? Sehat aja. Happy, sehat, apa aja Bu? Gembira. Oke, terima kasih. Ini sebelumnya Ibu Wiwi ingin menyampaikan terima kasih karena pada kesempatan kali ini diberikan kepercayaan untuk menjadi moderator untuk kegiatan ini karena namanya bincang-bincang, jadi jangan terlalu formal ya.
namanya bincang-bincang, ngobrol-ngobrol gitu. Nanti kalau formal kayak acara itu ya, jadi serius nanti mengernyitkan dahi, akhirnya nggak bincang-bincang lagi. Jadi kalau bincang-bincang itu tektok gitu ya, artinya nanti ada apa yang disampaikan oleh narsum kita yang luar biasa kerennya, nanti audiens baik itu murid, bapak ibu guru juga boleh nanti berinteraksi langsung kepada narsum kita yang luar biasa ini. Namun sebelumnya ini Ibu Wiwi kan sebagai moderator, hanya sebagai penjembatan gitu. Jadi biar enggak kayak orang ngobrol di warung kopi gitu, misalnya Mas Firdika bicara langsung diserobot sama pertanyaan, nanti kita atur ya teknisnya seperti apa. Jadi seperti biasa kegiatan bincang-bincang di suasana, ini kita bincang-bincangnya di suasana pandemik ya, artinya kita dikasih dinding-dinding pembatas di mana kita berada di rumah masing-masing, tapi tidak membatasi kita untuk berinteraksi. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Mas Firdi, Ibu berharap murid-murid 96 ini menyimak dan memahami. Lalu dari apa yang disimaknya ini bisa melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, di mana pertanyaan ini bisa nanti membangun apa yang sudah dimiliki kalian, terutama kemampuan menulis, mau diarahkan kemana, mungkin nanti bisa mendapatkan pencerahan atau mendapatkan inspirasi dari Mas Firdi. Jadi bincang-bincang kali ini lebih fokus kepada sosok Mas Firdi gitu ya, belum kepada bagaimana sih cara membuat karya, mungkin belum ke sana. Jadi ini kan seri webinar, berarti kita berharap akan ada kesempatan lanjutan. Mudah-mudahan Allah kasih. Kalau ada yang mau tanya juga nggak apa-apa, bisa jawab. Panjang. Luar biasa langsung. Pokoknya ada mau nanya apapun akan dijawab ya. Berarti manfaatkan kesempatan ini ya anak-anak. Ingat, kalau Mas Firdi bisa 9 tahun meraih kesuksesan kejayaannya di kegiatan literasi, maka kalian masa harus 10 tahun, kalau bisa 7 tahun ya dari sekarang. Lulus SMA, 5 tahunnya bisa melangkah debutnya untuk kegiatan literasinya. Baik, kalau bisa ini sebelum kita mendengarkan dari Mas Firdi tentang bagaimana kok bisa sesukses ini ya, mungkin Bu Evi bisa presentasikan dulu kurikulum kita ini dari Mas Firdi nih ya, kita mau kenalan dulu. Iya. Ya, Bu Evi, jangan Indonesia Raya lagi. Belum ketemu ya. Sebetulnya Ibu Wiwi kenal Mas Firdi sih ya, cuma kan kenalnya hanya sebatas Mas Firdi ini murid Bu Wiwi, walaupun Ibu Wiwi nggak pernah mengajar Firdika, tapi kita ketemu di mana ya Firdi? Ya, 10 tahun yang lalu waktu saya dipanggil sama guru bahasa Indonesia. Mas Firdi ini sering dipanggil oleh guru bahasa Indonesia ya. Satu, sekali doang Bu. Guru BK pastinya. Nggak pernah. Kecuali bayaran. Kalau bayaran iya. Jangan bayaran. Ya, jadi Mas Firdi ini seingat Bu Wiwi, ini sebelum ini murid-murid Ibu silakan nih lihat kurikulum kita ini Mas Firdi. Kalau Bu Wiwi agak ngeri-ngeri gimana gitu ya, karena menggunakan bahasa Inggris Mas Firdi agak susah takut menyampaikannya. Kamar kerja soalnya Bu. Strukturnya gitu, jadi nanti tolong Mas Firdi sendiri kali ya yang menjelaskan ya. Ini iya, Bu, salah nyebutnya kalau Bu Wiwi ini menyampaikan. Ya. Jadi kalau ini boleh sedikit Mas Firdi ya, Ibu Wiwi mendeskripsikan dulu 9 tahun yang lalu ya, biar murid-murid tahu sedikit gitu. Kok udah sekeren ini, dulu emang keren banget, enggak kan? Ya, Bu. Jadi enggak nih Bu Wiwi ngeluarin aibnya enggak. Jadi dulu Mas Firdi ini masih unyu-unyu gitu kan ya Mas Firdi ya, kecil sama lah kayak gitu, kayak murid-murid 96 yang lain gitu. Mungkin karena tidak terurus dengan ya, tapi sebetulnya kalau Bu Wiwi nggak pernah tahu kemampuan menulis Mas Firdi karena Bu Wiwi kan tidak mengajar Mas Firdi gitu. Yang Ibu tahu sering pernah dipanggil memang sama guru bahasa Indonesia Mas Firdi ya, karena menulis surat lamaran salah kali ya. Jadi ternyata
di 9 tahun yang lalu ketika Ibu Wiwi tidak mengetahui kemampuan menulis Mas Firdi, tapi kok di 9 tahun ini Ibu Wiwi lihat luar biasa gitu ya, spektakuler gitu bahasanya, benar ya, spektakuler gitu, kemampuan menulisnya bahkan sudah mendapat achievement itu ya, bahasanya benar nggak achievement, pokoknya award-awardnya udah banyak dari kegiatan menulisnya. Berarti proses untuk menjadi sukses itu tidak sebentar gitu kan ya. Mas Firdi punya banyak perjuangan, pengorbanan, mungkin banyak kesakitan yang sudah dialami. Nah, mungkin murid-murid Bu Wiwi yang selama ini kalau disuruh, bukan disuruh sih ya, diimbau untuk menulis sebuah karya, kayaknya lelah sekali. Mungkin Mas Firdi juga dulu pernah mengalami hal itu. Nanti bisalah berbagi gitu. Kesakitannya bisa terobati dengan apa, sampai bisa mendapatkan banyak penghargaan. Kan nggak mungkin langsung mendapatkan seabrek penghargaan ini. Pasti banyak hal juga yang sudah dilewati. Sedih-sedihnya apa, biar nanti cerita yang memang pernah dialami Mas Firdi bisa menginspirasi murid-murid 96 ini. Ibu berharap akan lahirlah Firdika lain dari generasi 96 mulai dari tahun ini. Walaupun sebetulnya ada juga setelah Firdika mungkin belum kita eksplor lagi ya, belum kita temukan lagi. Kalau Mas Firdi ini di Facebook pun kita interaktif ya Mas Firdi, akhirnya sampai sekarang pun Ibu Wiwi out tapi masih bisa lanjut di mudah-mudahan silaturahminya masih bisa terjalin melalui kegiatan bincang-bincang literasi kali ini. Baik, Mas Firdi ini tolong dijelaskan pengalamannya. Jadi kalau dari Bu Wiwi kan kurang asik, nanti Mas Firdi bisa lebih asik lagi menceritakannya. Ibu berikan nanti kesempatan ke Mas Firdi, tapi nanti begini ya anak-anak, untuk yang berniat untuk bertanya, bagaimana Mas Firdi, apakah boleh langsung menyela atau Ibu bagi termin? Kalau termin langsung menyela boleh ya? Karena kalau dibagi termin itu kayak orang diskusi ya. Formal banget. Jadi nanti kalau ada yang mau kasih pertanyaan atau antusias untuk mengetahui, mungkin Mas Firdi punya pacar belum gitu, boleh deh ya. Misalnya Mas Firdi udah punya pacar apa punya anak gitu ya, boleh silakan. Belum. Kalau mau tertarik jadi pacarnya boleh mendaftar sekarang. Ya, jadi silakan disela saja. Jadi Ibu Wiwi tidak membatasi dengan setelah Mas Firdi selesai membahas atau menyampaikan informasi-informasi akan dibagi termin-termin, tidak. Jadi dibebaskan, hanya nanti tetap dibatasi, artinya pertanyaan-pertanyaan ketika sudah bertanya jangan ini ya, rebutan pertanyaannya. Seperti tadi yang Bu Ajijah sampaikan, nanti silakan kalau tidak dapat kesempatan itu boleh lewat chatnya. Oke. Baiklah, langsung saja Mas Firdi, silakan Mas Firdi menyampaikan semua pengalaman-pengalaman hidupnya, kenapa bisa sukses dan seperti gitu ya. Kepada Mas Firdi disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama saya ingin terima kasih dulu ke Bapak Ibu guru, Pak Kepala Sekolah dan semua guru-guru yang pernah mengajar saya. Karena tanpa ada guru saya nggak mungkin ada di sini. Dan saya pernah bilang dulu ke Bu Sri atau Bu Dewi pas dulu sempat ada 2 tahun atau 3 tahun lalu kan sempat ada ngisi pelatihan menulis juga di 96. Nah saya bilang apapun kalau misalnya sekolah membutuhkan gitu kayak ya diskusi atau apapun ya saya akan selalu prioritaskan karena ini rasa mungkin balas budi yang saya bisa lakukan cuma ini. Dan supaya tidak dalam peribahasa bahasa Indonesia kan kacang tidak lupa sama kulitnya gitu. Kalau kulit-kulitnya Iya Bu, jangan juga sih. Ya oke, saya mulai dari mana tadi kalau misalnya Bu Wiwi bilang dari 96, saya 10 tahun yang lalu mungkin ya bukan ya biasa aja, bukan anak, maaf ya, dulu mungkin sekarang sudah lebih baik. Kalau dulu angkatan saya 10 tahun yang lalu itu kan masih suka ada yang tawuran, terus ada yang macam-macam ya gitu-gitulah ya, kenakalan remaja gitu. Nah saya beda, maksudnya saya nggak tertarik untuk hal-hal yang kayak gitu. Anak ya pendiam aja, kalau bahasa kuliah mungkin pulang pergi aja udah
habis sekolah, mungkin kalau kelas 12 dulu sempat mau ada belajar kelompok, ya udah setelah itu pulang, nggak pernah ikut yang macam-macam itulah. Rokok juga saya nggak ngerokok sampai hari ini. Ngopi juga enggak. Alhamdulillah, contoh yang luar biasa. Ya. Ini agak tersinggung ini Bu, pengopi berat ini. Enggak Bu. Ya kalau 9 atau 10 tahun yang lalu ya kayak gitu mungkin keadaan 96 ya, mungkin di angkatan saya masih pada banyak yang nakal gitu. Tapi saya enggak, dan enggak tahu, mungkin karena saya harus tahu diri karena saya bukan dari keluarga yang berada mampu gitu. Bayaran juga sering dipanggil terus kalau mau ujian dulu kan harus ada kartunya dan itu harus bayaran kan. Nah itu biasanya PA saya kalau nggak Bu Sri, Bu Dewi yang akan menjamin itu untuk yang penting bisa ujian, ulangan dulu gitu. Jadi ya saya rasa saya nggak mau aneh-aneh lah, yang penting sekolah aja gitu. Dan biasa aja, justru di sekolah saya nggak jago-jago juga nulis, nggak begitu suka, mungkin karena ada masalah dengan gurunya saya. Jadi dulu kelas 1, mungkin sekarang udah pensiun ya Bu. Kelas 10 saya suruh bikin cerpen. Ya namanya cerpen dalam pikiran saya, ya sebenarnya sih saya tahu cerpen harus mesti agak panjang gitu. Saya cuma bikin 3 kalimat. Pertama pergi ke rumah nenek, terus nyampe, terus setelah itu pulang. Ya udah habis itu dikeluarin kan. Dan disuruh keluar. Dan juga ya 10 tahun lalu kelas 12 itu juga sama. Karena dulu saya masih ingat betul, dan ya ini dalam artinya dendam tapi yang positif gitu. Jadi 10 tahun yang lalu ada guru yang sama juga waktu saya kelas 1 itu pendalaman materi dan pendalaman materi dan kelas biasa itu materi selalu sama, mengerjakan PG gitu, tapi nggak pernah dibahas. Nah saya sempat mempertanyakan itu, dan kebetulan yang sebelah saya duduknya juga agak perusuh gitulah, lucu dan ya agak ngeyel gitu. Jadi saya dianggap merusuh segala macam, 2 bulan nggak boleh ikut kelas Bu itu. Dan ya pas orang tua dipanggil juga kaget, karena saya nggak pernah dipanggil sejak SD, SMP gitu, sampai SMA ini baru kali pertama dipanggil, dan agak shock gitu kan orang tua. Dan begitu dipanggil, ya ketemu sama ya Bu Sudarti, kalau saya sama Bu itu, saya dibilang gini. Pertama saya ingat betul pesannya 2. Pertama, jangan main sama Tommy itu teman saya yang agak ngeyel gitu, jadi saya dianggap ikut-ikutan rusuh. Yang kedua, kamu nggak punya masa depan. Ya terus ya yang saya lakukan, ya saya rasakan lah saat itu ya marah dan dendam. Dendamnya dalam arti saya bisa kok buktiin kalau itu salah, gitu aja. Dan ya setelah kuliah dulu sempat ikut asal-asalan itu, nggak pernah serius sebenarnya mau kuliah, ya, asal-asalan SMPTN, dapat pendidikan sejarah, dulu juga dibantu sama guru-guru 96 untuk bayaran pertamanya, dan setelah itu dapat bidik misi. Dan kenapa saya suka menulis kemudian itu sebenarnya pas di kuliah. Jadi saat kuliah saya melihat tetangga saya ini banyak yang DO. Terus saya ngobrol tuh sama mereka yang DO itu, gimana sih, lu bisa DO gitu? Iya, gue nggak bisa nulis, sorry ya, ini bahasanya kayak gitu, nggak formal. Kenapa sih lu gitu? Iya, gue nggak bisa nulis, Fir. Gue skripsi itu susah. Terus dalam pikiran saya kemudian saya harus cari UKM kayak eskul gitu yang bisa memfasilitasi saya untuk bisa nulis. Awalnya cuma kayak gitu, cuma pengen bisa nulis skripsi nantinya, udah gitu aja. Dan masuklah di UNJ itu, namanya Didaktika, Lembaga Pers Mahasiswa. Didaktika ternyata itu beda. Kalau misalnya belajar cuma untuk nulis doang tapi nggak baca, itu ya nonsens, nggak mungkin. Makanya saya di sini berasumsi bahwa teman-teman semua di sini pasti suka baca, dan saya sempat baca kok beberapa tulisannya, terus rata-rata cerpen kan. Nah ini saya dulu nggak bisa nulis cerpen udah bagus-bagus gitu. Meskipun ya bisa aja nanti saya review, ada beberapa masukan. Dan ya saya ingat betul ketika saya harus ada namanya bedah buku kalau di pers kampus saya. Jadi setiap membaca buku kemudian menulis resensinya. Nah itu
tahap penting kayak misalnya kalau misalnya mau belajar jadi penulis atau apa, yang pertama ya setelah baca buku harus nulis resensinya, dan itu kan pakai bahasa kita sendiri, bagaimana pemahaman kita terhadap buku itu, kemudian dituliskan dengan bahasa kita, dan mungkin ada kontekstualisasi. Hari ini sama nggak sih? Saya ingat betul buku pertama saya itu Soekarno Cynthia Adams. Ini ada sini. Ini buku pertama saya waktu bedah buku, Bung Karno Cynthia Adams. Karena saya anak sejarah, saya waktu itu ya udah saya bedah buku itu. Nah, ya ketika bedah buku itu saya rasa apa ya, dalam tanda kutip mungkin kayak digampar gitu ya. Karena saya pikir kalau dalam pelajaran sejarah di SMA kan biasanya kalau nulis itu kan sejarah itu kan cuma kapan, di mana, hafalan lah. Kalau kayak cuma hafalan, saya selalu menang. Soalnya Bu Hazami dulu guru sejarah saya selalu bilang kalau ada yang dapat nilai 80 akan dikasih uang 20.000, 50.000, dan saya dapat terus loh sejarah. Jadi ternyata beda. Ketika jadi resensi saya, tulisan saya kemudian dibaca sama senior saya, editor saat itu, dia dirobek 3 kali, dirobek, dibuang gitu lah. Ya, mungkin caranya hari ini nggak bisa kayak gitu, tapi untuk melatih mental saat itu ya, saya merasa tertantang. Ya udahlah, sampai dia akhirnya udahlah, mungkin lu bisanya kemampuannya cuma sampai segini doang, Fir. Udah maklumin aja deh gue gitu. Terus bedah buku ternyata nggak kayak hafalan ya. Misalnya soal di mana, kemudian masuk kuliah kapan, menikah kapan, diungsikan ke ND kapan, nggak gitu. Tapi justru malah misalnya kita lebih bahas yang lebih konsep. Misalnya gini, Soekarno nggak suka dengan penindasan. Emang apa sih penindasan? Kenapa bisa terjadi penindasan? Gitu-gitulah. Gaya-gaya aktivis banget deh. Panjang, akhirnya saya nggak bisa menjelaskan, dan saya pikir saat itu saya gagal. Dan ketika membaca dan menulis itu gagal, ternyata saya juga ada tambahan lagi. Ketika pas ngobrol-ngobrol santai gitu, setelah diskusi saya gagal, ternyata hari ini misalnya buku apapun itu, kalau kebetulan saya sejarah lagi-lagi, misalnya Bung Karno idenya sampai hari ini bisa hadir ya karena kita bisa mengkontekstualisasikan. Jangan-jangan ide Soekarno itu keliru zaman dulu dengan hari ini. Tapi kalau misalnya kita nanti itu tahap lanjut lah. Jadi ada tahapan-tahapan yang dimana setelah membaca, menulis, kita juga harus mengamati keadaan hari ini. Gimana misalnya lagi-lagi maaf sejarah karena saya anak sejarah. Jangan-jangan ide-ide merdeka itu jangan-jangan cuma segelintir orang aja. Padahal orang rakyat Indonesia nggak mau. Jangan-jangan ya gitu-gitulah. Nah itu menurut saya di situ sih, dan saya aktif saya kuliah tahun ini jangan dicontoh. Karena saya sempat setelah 4 tahun saya harus internship dulu, karena kan saya udah dapat bidik misi, beasiswa bidik misi 4 tahun, setahun setelahnya saya kerja di Kontan. Dan dari sana saya pikir sebelum ke Kontan malah saya membiayai hidup dari menulis. Jadi gini, saya beli buku di Senen, itu buku reject bukan bajakan ya, buku reject misalnya covernya rusak atau ada halaman yang nggak tergunting gitu kan, nggak rapi, itu murah banget, 50.000, sedangkan harga buku aslinya misalnya 150.000, 200.000 gitu. Saya beli itu, kemudian saya baca dan nulis, kirim ke koran. Waktu itu saya ingat betul, koran yang menerima mahasiswa itu Koran Jakarta. Itu dapat, saya nggak tahu ya hari ini berapa, tapi dulu tuh 282.000. Jadi 80.000 saya alokasikan untuk makan-makan sama teman-teman, 100.000 buat beli buku lagi, 100.000 lagi untuk ditabung. Jaga-jaga kalau misalnya ada keperluan apa gitu mendesak, atau nanti harus fotokopi atau apa. Jadi saya ya terbiasa dari itu, bertahan hidup dari buku. Makanya teman-teman di sini saya rasa kalau misalnya ada keluhan, misalnya saya nggak mampu beli apa, untuk beli apa, ya jangan nyerah juga, karena kalau keadaan keras terhadap kita pun harus keras dengan keadaan. Jadi jangan bicara kayak gitu aja. Itu di mahasiswa ya kaget pasti beberapa Bu Dewi, Bu Wiwi, Bu Esti, guru matematika saya berubah. Kenapa? Karena saya di kampus itu saya nggak pernah upload foto demo, tapi teman-teman saya selalu nge-tag. Kemudian ini pas ke 96 beberapa tahun yang lalu, Bu Azami ini sekarang jadi aktivis, dulu mah pendiam apa segala macam. Tapi saya pikir menulis itu kan cuma alat, dia bukan tujuan. Alat artinya
ya cuma sekadar alat, dan suatu waktu alat juga bisa berubah lah. Tapi karena saya anak sejarah, menulis itu kan senjata yang paling efektif. Dan ketika alat lainnya, misal menulis buntu, ya yang diadakan, misalnya ini pengalaman saya ketika jadi aktivis gitu, demo-demo, ya ada alat lainnya, yaitu dengan misalnya demonstrasi. Kenapa demonstrasi? Ya ini adalah pendidikan politik bagi masyarakat gitu lah, bahwa kita ada yang ingin suarakan gitu. Jadi ada berbagai macam tulisan, tapi saya lebih suka dengan menulis. Kenapa? Karena kalau nggak ada tulisan, nggak ada sejarah, berarti kita masih dalam masa prasejarah. Karena tradisinya masih lisan, nggak ada menulis. Karena awal peradaban ada dan diakui sebagai sejarah itu kan karena ada tulisan. Makanya saya pikir apapun teman-teman di sini menulis, yaitu sumbangan bagi peradaban. Teman-teman misalnya di hari ini saya tadi ada 5 cerpen atau 6 cerpen yang diberikan ke saya baca. Ya mungkin anak sekolah sekarang ide yang terdekatnya atau suasana terdekatnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, belajar nulis aja dan tetap konsisten. Makanya saya merasa ya adanya kegiatan ini menurut saya keren banget. Saya dulu nggak ada kegiatan kayak gini, bahkan ada teman-teman di Instagram saya komen, dulu 96 nggak ada yang kayak gini, Fir. Ya, makanya kalau saya aja gitu, misal saya yang tidak pernah ikut kegiatan literasi, bahkan dulu belum didengungkan lah ya sama pemerintah, itu bisa sampai kayak gini, nulis buku sampai laku 30.000 eksemplar gitu. Apalagi teman-teman yang sudah punya basic bisa menulis, kemudian udah diarahkan, dan nanti mungkin kuliah lagi ada yang sastra Inggris atau sastra Indonesia atau apapun, kan hari ini gitu. Kalau saya kemudian juga di media, ya di ini misalnya medianya berubah, tapi kan tetap teksnya itu tetap nggak berubah, cuma medianya aja pindah. Kalian mau di televisi, mau kerja di misalnya di startup kayak saya dulu di Narasi TV, tetap aja mereka tetap butuh teks untuk menuliskannya. Dan kalau ya kalian nggak akan bisa sih nulis kayak jurnalistik gitu kalau kalian sendiri. Nulis caption bagus ya belum tentu bisa. Kalau kalian dalam basic menulisnya ya belum terukur gitu, belum teruji. Nah itu, dan itu saya gitu. Kalau ini kayak biografi. Padahal saya bukan siapa-siapa. Jadi itu kalau untuk awal menulis itu, kemudian kerja di Kontan, jadi ya 4 tahun sebenarnya bisa saya untuk kuliah 4 tahun selesai gitu, sama saya harus aktif di organisasi, saya ada tanggung jawab di Didaktika itu. Kemudian juga saya memutuskan untuk kerja di Kontan sambil skripsi, sambil membiayai diri sendiri. Dan alhamdulillah skripsi saya salah satu yang terbaik di jurusan sejarah dan dibukukan tahun 2018. Itu tentang Gus Dur juga. Sejarah lah ya, maaf. Dan ya kerja, kemudian yang terbaru tahun lalu Desember 2019 yang sempat ramai gitu, video saya diwawancara tentang buku saya, karena saya memiliki kemampuan untuk investigasi, dan saya investigasi dan membukukan itu semua. Sebenarnya saya sempat cerita ke Bu Azami dulu, kalau saya sempat menemukan dokumen tentang sejarah gini, cuma saya belum pernah cerita lagi mau diapakan gitu sama Bu Azami. Saya cuma cerita ya, kemudian nulis. Dan ya kalau teknik menulis mungkin nanti, tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung. Tapi kalau kalian menulis gitu, jangan berpikir untuk terkenal dulu. Ya udah, nulis aja dulu, nggak usah niatnya aja udah salah gitu. Karena kan tadi saya bilang kalau misalnya menulis itu kan peradaban kita diukur sampai mana, dan teman-teman mungkin hari ini tulisannya sampai segitu gitu, ya nggak apa-apa, 10 tahun lagi juga teman-teman baca tulisan teman-teman juga bakal ketawa. Saya juga kan ketawa baca tulisan saya sendiri di mahasiswa. Oh ya, saya punya referensi, ada banyak referensi sebenarnya, cuma saya bingung nyariinnya karena udah lama nggak ditata. Di buku saya itu hampir 1000 buku, itu pun belum termasuk dengan yang yang saya sumbangkan di kampus saya di Persmas. Oh ya, saya juga punya cerita tentang buku. Saya dulu ketika lulus kerja tuh takut nggak bisa baca buku, karena ngelihat beberapa teman-teman senior saya di Didaktika itu ada yang hilang gitu. Akhirnya
apa ya bahasanya, teralienasi, bahasa filsafat ya, teralienasi dengan keadaan, dengan pekerjaannya, fokus, kemudian tidak lagi update dengan pengetahuan. Nah, saya pikir saya khawatir akan hal itu, kemudian saya menyempatkan untuk selalu baca buku, dan alokasi gaji saya misalnya itu sekitar 15% untuk buku. Bahkan ketika saya menulis buku terakhir itu yang Menjerat Gus Dur, saya kerja di 3 tempat, jadi di narasi itu, utama di narasi itu untuk biaya hidup sehari-hari, keluarga gitu. Satu lagi untuk beli buku dan les. Kebetulan saya juga les bahasa Inggris karena saya sempat ingin, yang tadi disebut sama Bu Wiwi, udah ada tawaran scholarship di NUS Singapura, ilmu politik, dan terakhir membiayai riset sendiri. Dan ya gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau ada, tadi saya lihat teman-teman cerpen, karena sukanya cerpen, saya ada referensi, salah satunya ini, ada banyak sebenarnya, ini Iksaka Banu, tapi ini sangat sejarah, tapi ini kumpulan cerpen. Misalnya ada juga mungkin Bu Wiwi tahu Budi Dharma, orang-orang Bloomington gitu-gitu. Ini kumpulan cerpen, tapi bagus, bisa buat belajar teman-teman. Jadi jangan takut misalnya teman-teman bilang, oh itu kan udah bagus. Justru itu, standar kita harus tinggi dulu untuk bisa menyamai. Kalau Bung Karno kan bilang ya, kalau kalian bermimpi di antara setinggi-tingginya, kalaupun kalian jatuh di antara bintang-bintang gitu kan. Nah, kalau kalian mau nulis, mau baca buku gitu, ya tetap standar kalian mesti tinggi. Apapun genrenya, apapun kesukaan kalian, ya standar kalian ya harus tinggi. Dan ini kumpulan cerpen, ada banyak sebenarnya. Dan satu lagi ini The Little Prince, ini tipis, ini kumpulan cerita pendek-pendek gitu. Tapi ini bahasa Inggris. Ada filmnya juga, The Little Prince. Itu tentang gimana anak kecil jadi astronot, kemudian ketemu dengan kembarannya di planet mana gitu-gitu. Itu bagus, dan ini juga buku favorit Gus Dur. Ya gitu sih. Dan itu Bu, kalau misalnya ya ada lagi misal bahasa Inggris, kenapa saya les lagi bahasa Inggris gitu, sebenarnya juga erat dengan kaitan dengan pengetahuan. Jadi tujuan saya ingin sekolah lagi itu sebenarnya kesekian lah. Tapi lingkungan saya itu kalau ingin kalian maju gitu atau apa, itu biasanya ngeledekin atau bahkan menghina dan ya. Jadi biar kalian terpacu gitu. Jadi saya sempat kalau teman-teman tahu atau Bapak Ibu tahu tentang, namanya Syafiq Ali, dia aktivis NU. Saya dekat dengan dia karena dia senior saya di organisasi pergerakan. Suatu ketika setelah lulus, mereka sedang membahas tentang bukunya Yuval Noah Harari, Homo Sapiens, 2016, saat itu masih belum booming Sapiens. Nah, mereka diskusi, kebetulan saya ada di situ, ya saya cuma bisa diam. Nah, terus salah satu temannya itu, Syafiq bilang, Fir, kok lo diam aja sih? Nanggepin dong. Nah, terus satunya lagi bilang, ya anak didak setelah angkatan gua, dia kebetulan angkatan 90, jadi kelihatan kan teman-teman saya gitu yang udah tahun 90 kuliah, saya 93 baru lahir gitu, masih ekosistemnya masih terjaga gitu. Dia bilang, ya setelah angkatan gua tuh nggak ada lagi bisa bahasa Inggris. Dan Mas Syafiq bilang, iya lu kalau nungguin bahasa Inggris, pengetahuan lu tuh terlambat 2-3 tahun. Jadi saya terpacu, saya nggak boleh pengetahuan saya nggak boleh terlambat gitu. Jadi saya harus update. Ya kemudian buku-buku saya belakangan 4 tahun terakhir juga buku bahasa Inggris, di Kindle juga bahasa Inggris bukunya. Jadi itu Bu, kalau singkatnya mungkin ada yang tanya jawab aja. Iya Mas Firdi, kalau tadi terima kasih sebelumnya ya Mas Firdi sudah begitu tadi sampai disebut jadi biografi Bu. Ya memang untuk seri pertama ini kan kita lebih fokus dan concern dulu kepada sosok Firdi ya. Sedikit saja pengomentari atau mungkin Ibu Wi jadi tadi agak terengah-engah gitu ya. Ternyata pahitnya banyak gitu ya Firdi untuk menjadi orang sukses ya. Pahitnya itu banyak. Tapi apakah memang harus seperti itu gitu? Seseorang yang sukses itu harus dihina-hina dulu kan, tidak kan ya? Enggak, itu kan tadi saya bilang cara teman-teman pergaulan saya seperti itu. Memang Mas Firdi sukses ini memang dilatar belakangi dengan
berbagai macam kepahitan tadi dan ya yang sudah diungkap gitu, bahkan dari sekolah sampai pun di perjuangan di kuliah sampai di detik Mas Firdi berorganisasi juga masih melewati fase-fase itu kan ya. Jadi artinya itulah inspirasi yang mungkin bisa membawa atau bisa diteruskan kepada adik-adik bahwa hidup itu memang banyak tantangan gitu ya. Kalau tantangan itu jadilah seperti Firdi gitu. Artinya menembus tantangan itu, bukan rintangan. Tadi Firdi tidak menyebut rintangan kan ya. Kalau rintangan itu kesannya sesuatu yang mengganjal banget, tapi kalau tantangan adalah sesuatu yang memang harus dihadapi gitu. Nah, mungkin nih adik-adik yang lain atau sedikit nih Mas Firdi, kalau Ibu lihat Mas Firdi tuh berorganisasi di Didaktika ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu, apakah ini di Didaktika ini hanya untuk anak-anak mahasiswa gitu loh. Misal mungkin apakah bisa ditembus oleh kalangan mana saja gitu. Bisa dijelasin sedikit nggak tentang Didaktika? Oh iya. Kalau Didaktika itu saya sebenarnya memang UKM kan, kayak eskul di sekolah, dan ya kegiatannya sebenarnya kegiatan-kegiatan jurnalistik lah, makanya saya kan kemudian lebih memilih menjadi jurnalis karena saya nggak bisa ngajar dan saya takut akan kualat. Ya, jadi sebenarnya peruntukannya untuk mahasiswa UNJ terutama Bu, tapi setahu saya ada misalnya kayak program kerja gitu di Didaktika itu latihan dasar pers siswa. Dulu sempat undang 96 kalau nggak salah Bu Juriah kalau tidak salah ya, sempat ke UNJ dan ada misalnya pelatihan kayak gitu Bu. Tapi kalau menjadi anggota gitu biasanya memang masuk UNJ. Berarti itulah pertama gerbang awal ya Firdika bisa eksplorasi kemampuan menulisnya. Tapi berarti kalau untuk adik-adik mungkin nanti Mas Firdi bisa ya kasih arahan di mana wadahnya gitu yang tepat. Jadi kan apalagi masa pandemi ini mungkin ragu untuk masuk ke wadah-wadah yang mana yang lebih tepat gitu. Karena passionnya anak-anak sekolah kan biasanya cerpen atau apa gitu ya. Mungkin bisa tumbuh kembangnya di wadah-wadah seperti apa kegiatan ini. Tapi sih Bu Wiwi berharapnya anak-anak Ibu nih yang nanyain ini langsung ke Mas Firdi ya. Coba ya, nih Bu Wiwi ketak dikit nih hatinya, atau ayo tok siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau menyampaikan ya ngulik-ngulik dikit gitu dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Firdi tentang biografinya gitu. Ada bagian kata-kata yang sudah saya catat nih Bu, mau saya tanya sama Mas Firdi ya. Ada nggak? Ya silakan Nak. Biar bincang-bincang kita nih membuahkan suatu inspirasi baru gitu buat anak-anak 96. Kalau tadi Mas Firdi ya 9 tahun bisa menjadi Firdika yang tempaannya udah benar-benar luar biasa. Jadi sih berharap generasi berikutnya nggak sampai 9 tahun, 7 tahun pun udah ada gitu. Jangan seperti saya Bu, kalau ya harus lebih dari saya lah. Seperti Firdi juga boleh, nggak apa-apa. Keren banget kok Firdi juga. Ya, tapi tadi kalimatnya saya takut kualat jadi guru, enggak, ini Firdi sudah menjadi guru. Guru itu kan mentransfer ilmu. Firdi lebih dari apa yang sudah ditransfer para Bapak Ibu guru loh sebetulnya gitu. Ayo Neng, siapa? Mas ganteng nih, ada banyak nih di sini, ada Andreas mungkin, Abang Andreas. Siapa yang mau bertanya? Zarla. Yuk, Neng Zarla, silakan Zarla. Kak, kan untuk sekarang tingkat literasi itu kayak udah berkurang. Terus bagaimana untuk meningkatkan para siswa agar minat literasinya itu meningkat gitu Kak? Oh, ya, oke. Tuh, Mas Firdi. Sebenarnya dari baca dulu kan ya. Kalau membaca kan sebenarnya itu ya didasari dengan apa yang kalian suka dulu. Misalnya sukanya cerpen-cerpen, ya nggak apa-apa. Misalnya teen lit gitu kan modelnya, atau Wattpad ya. Sekarang anak-anak sekarang ya. Ya nggak apa-apa. Kan dari sana misalnya belajar tahu ada kosakata, bisa belajar pembabakan, bisa belajar EYD. Mungkin tadi banyak banget salah EYD gitu yang tanda tanya dulu, kemudian tanda petik atau gimana gitu-gitu. Jadi sebenarnya baca tuh dari yang kalian suka, dan ini
kan ada ya, saya nggak tahu deh hari ini masih ada atau nggak, ketika saya belajar praktek ngajar di SMA 30 Jakarta, di Rawasari, itu 2016, itu kan ada kewajiban untuk membaca setiap hari, misalnya 15 menit atau 30 menit ya. Saya nggak tahu ini masih ada atau enggak. Kayak anak murid baca ini, maaf Bu, ini kritik buat guru-guru. Jadi yang saya lihat gitu, anak-anak disuruh baca buku apapun gitu ya sama gurunya selama 15 menit atau 30 menit sebelum jam belajar dimulai. Tapi yang saya lihat gurunya malah main HP. Jadi mau gimana? Kena deh nih Bapak Ibu nih. Enggak, itu waktu saya di 30, di 96 kan enggak lah, enggak kayak gitu pasti. Di 30 saya praktek seperti itu, dan ada praktek juga misalnya saya iseng lah, saya kan suka kayak apa, anak murid suka saya kayak provokasi gitu. Terus ada sebelum pelajaran saya itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, gurunya itu teknik resensi gitu ya, nulis resensi buku. Nah, terus setelah saya masuk, saya nanya, kamu diajarin apa sama itu? Iya Pak, lagi bahas resensi. Coba sekali-kali cobain tanyain gurunya, Bapak, saya lihat dong tulisan Bapak kayak gimana resensi ya, gitu. Nah, gurunya dengan polosnya anak-anak murid saya saat itu nanyain, dan ya nggak ada, dan ditanya yang tergelitik gurunya kayak gini. Yang dipanggil sama ruang kepala sekolah kan. Aduh ini, padahal saya cuma bercanda, ternyata diseriusin sama anak-anak. Ya, tapi iya sih, kalau ya saya ngelihatnya apa ya, kalau literasi itu kan semuanya, terutama anak-anak, kita belajar dari kecil kan biasanya dari contoh dulu kan. Contohnya misalnya kalau contohnya sendiri nggak pernah mengajarkan, ya mau gimana? Ya mungkin ya paling dekat misalnya sepupu saya udah punya, ya anaknya sering belajar sama saya gitu kalau lagi WFH gini, kayak dia kelas 3 atau kelas 4 gitu. Ya terus pengen juga, coba tuh ajarin Dik, kan saya panggilnya Dika kalau itu biar suka baca. Terus dalam hati saya lah, ibunya aja nggak pernah baca, gimana anaknya menyentuhkan gitu kan. Bujun kita kena Bujun. Jadi ya itu sepupu saya, bukan ibu-ibu, tapi itulah. Jadi kalau minat, untuk menumbuhkan minatnya, baca dari yang kalian suka, dan sebisa mungkin bikin misalnya ekosistemnya atau teman-temannya. Kalau saya kan di didaktika, ya teman-teman didaktika. Jadi ketika misalnya, kalau lu baca apa gitu, lu baca apa, nanti kita diskusi bareng, dan dari situ kita belajar nulis. Dan kalau misalnya tulisan kita itu jelek atau itu kan biasanya teman suka bisa kan kritik, tulisan lu jelek nih, masih jelek. Nah, itu perlu yang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, kita nanti merasa besar sendiri, padahal ya belum apa-apa juga. Iya, ini potong ya Mas Firdi. Ya, boleh, itu tadi kan Mas Firdi juga memberikan penilaian gitu. Sebetulnya guru-guru ini boleh ngoles ya, itu kan juga sebagai guru. Boleh Bu. Kita bincang-bincang kan. Ini Bapak Ibu guru saya belain ini. Artinya gini, ketika misalnya penugasan literasi, suruh baca, gurunya baca, ntar anak muridnya nggak ada yang pantau dia membaca, makanya guru tidak baca. Membaca itu kan memang tidak harus membaca buku. Banyak istilah membaca itu membaca gerakan, membaca situasi. Nah, pada saat kegiatan literasi, kenapa Bapak Ibu guru tidak membaca? Memang memantau. Jadi membaca anak-anaknya sedang membaca, gitu istilahnya ya. Iya, oke ya, kita akan berbincang-bincang. Itu dulu. Kalau yang Mas Firdi bilang kan dulu ya. Iya. Jadi saat murid membaca, gurunya membaca anak-anak. Iya. Oke, nih tadi sudah ditanyakan Jarla gitu ya. Jadi bagaimana action menulis, berarti kata Mas Firdi ya harus dimulai dari membaca gitu kan ya. Seorang bisa menulis karena diawali dengan membaca. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Karena gara baca juga saya mau cerita dulu, Pak. Iya. Kan saya masih tetap beli buku gitu ya, rata-rata. Saya kalau beli buku di Periplus gitu dan online. Nah, ibu saya atau bibi gitu di rumah orang rumah, lu ngapain sih beli buku mulu? Kirain udah lulus udah nggak ada buku-buku lagi. Dan sempat juga misalnya ke tetangga gitu kan, karena kalau lagi nggak ada sayanya dititipin ke tetangga. Terus kalau ditanya buat apa sih baca mulu ya? Saya pikir saya juga nggak tahu kegunaan praktisnya itu buat apa ke saya, tapi paling tidak saya menjalankan perintah Tuhan pertama dan Nabi Muhammad adalah membaca. Jadi saya melakukan itu aja.
Iya, luar biasa, benar sekali Firdika ya. Artinya memang ikro gitu ya, kita membaca dulu. Walaupun membaca itu bisa juga sekarang konsep membaca itu kan memang luas sekali gitu ya. Yang pertama itu memang membaca kata-kata gitu. Jadi belilah buku. Kalau anak-anak tadi merasa bukunya mahal, sekarang sudah banyak wadahnya ya, tersaji di aplikasi segala macam, jadi nggak ada lagi. Iya, tapi kan nggak semua dapat KJP ya. yang nggak mampu kan bisa KJP. Jadi cobalah menyisihkan uang. Tadi Mas Bedi udah cerita ya, misalnya kita punya uang 250 dibagi, sudah komit gitu bahwa harus disisihkan untuk buku, misalnya 10%-nya kah atau berapanya gitu. Jadi disisihkan untuk itu. Jadi buku merupakan satu media yang bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi diri kita. Jadi kemampuan menulis seperti kegiatan di keterampilan berbahasa kan memang ada 4 aspek ya Mas Firdi. Yang pertama kan memang mendengar, tapi membaca itu urutan yang kedua. Jadi membaca itu sangatlah penting. Kita tidak bisa memahami kalau tidak bisa membaca. Kita bisa mempraktikkan sesuatu kalau belum paham atas sesuatu bacaannya. Jadi itulah yang ditegaskan dulu adalah kegiatan membacanya. Ya mungkin ada yang lain, bisa Asila. Iya. Mana Asila? Ya, Asila. Silakan. Kak Virgi, kan kakak mulai terjun ke dunia literasi itu kan kuliah. Nah, sedangkan kuliah itu banyak kegiatan-kegiatannya. Terus itu kakak gimana cara ngatasin antara literasi dengan kegiatan-kegiatan kuliah dan kegiatan penting lainnya? Gimana kak? Sekian, terima kasih. Jangan selalu ditiru ya. Saya tuh jarang masuk kelas, sering titip absen. Tapi lebih banyak, ini intermezzo aja. Tapi lebih sering didaktika, baca liputan kampus. Tapi justru itu menurut saya pentingnya berorganisasi. Kalau berorganisasi kan kita soft skill itu ya, itu yang nggak dipunyai sama misalnya orang-orang yang cuma kuliah pulang. Jadi soft skill itu selain misalnya saya bisa nulis karena saya di jurnalistik, juga bagaimana caranya bisa mengatur waktu. Kapan misalnya waktu kalian untuk masuk kuliah, jam kuliah, kemudian kapan ada waktu lengang yang kalian misalnya bisa untuk main, dan kapan juga kalian untuk misalnya berkegiatan, entah itu ya masing-masing lah. Misalnya di UNJ kan ada yang berkesenian, ada yang keagamaan, dan itu kalian punya waktu untuk itu, dan kalian belajar soft skill itu. Kenapa pentingnya berorganisasi, saya pikir, dan akan punya itu. Dan kalaupun nanti di dunia kerja rata-rata kan ditanya misalnya pernah ikut organisasi apa, kan dunia kerja kan dunia organisasi sebenarnya sangat besar gitu. Dan kalau kalian sudah terbiasa bagaimana membagi waktunya, itu juga sudah terbiasa. Kayak saya misalnya waktu di narasi ada misalnya tugas yang memang rutin, dan kemudian ada tugas yang investigasi, yang kalau investigasi kan butuh waktu lama, kurang lebih minimal 4 bulan lah. Kalau kalian pernah nonton 2 tahun lalu itu Pura-Pura Penjara Setnov di penjara Bancai di Bandung, itu saya orang pertama yang menemukan info itu, dan kemudian kasak kusuk ya sembari tetap gitu ada tugas mingguan yang harus selesaikan. Kemudian juga saya les bahasa Inggris, kemudian juga saya ada side job, dan kemudian juga saya ada lagi nulis buku. Nah, kalau kalian sudah terbiasa berorganisasi, ya itu udah gampang lah membagi waktu gimana. Kalau kuliah kan misalnya ada jatah bolos 3 kali ya. Kalau misalnya kalian 4 SKS, 16 pertemuan, 14 lah, 2 UTS dan UAS, ada jatah bolos 3 kali. Nah, biasanya saya gunakan jatah bolos itu misalnya untuk liputan di kampus, atau misalnya ada demo-demo gitu. Nah, itu saya gunakan untuk itu. Atau kadang juga liputan keluar kota, pernah juga misalnya melobi dosen. Saya nggak ikut UTS karena saya ada liputan ke luar kota gitu, dari didaktika, UTS atau UAS itu. Terus saya coba, tadinya nggak boleh sama dosennya. Terus saya bilang ke dosennya, ya udah Pak, saya memang nggak ikut masalah UTS ya, tapi saya siap kok ujian lisan sama Bapak, kita diskusi aja gimana. Yang biasanya itu banyak trik lah, dan itu belum tentu bisa digunakan di semua jurusan, di semua kampus, tapi ada beberapa, dan semua dosen juga belum tentu bisa.
Tapi ya lagi-lagi itu pentingnya berorganisasi sih menurut saya, soft skill. Iya, intinya sebetulnya di sini ingin disampaikan bahwa pentingnya memilih waktu ya Mas Firdi ya. Yeah. Bahkan sampai saat jadi artinya menyusun rancangan jadwal kegiatan kita itu kan di manage. Sampai Mas Firdi itu menjadwal juga hari kebolosannya ya. Iya, pasti itu. Ada jatah berapa bolos itu sampai dijadwal juga ya. Itu saking teratur dan termanage. Mana dosen yang kira-kira dapat nilai A-nya gampang, wah ini nih saya bisa bolos banyak di sini. Mana yang susah? Atau gitu ya, jangan ditiru ya nak untuk bolosnya. Iya. Tapi intinya harus pandai mengatur waktu gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Ini semakin menarik Anissa, nih waktu. Ibu. Siapa? Anissa. Ini mata ibu agak. Mana Anissa? Anissa apa namanya Neng? Anissa Fadila Rizky. Oh, di sebelah ini kalinya. Yaudah, oke Neng Anissa langsung. Ini Kak, sebelumnya saya pengen bertanya nih, tapi sebelum itu saya pengen bercerita juga nih sedikit aja dari pengalaman saya dalam menulis dan literasi. Jadi tuh awalnya itu kan saya terjun ke literasi itu dari kelas 5 SD kan. Awalnya itu karena membaca puisi. Nah, terus pas kelas 7 saya tuh mutusin buat ikut-ikut bikin kayak cerpen, kayak gitu-gitu, cerbung di sosial media. Kayak itu juga awalnya iseng-iseng gitu loh. Kalau lagi gabut kayak pengen nulis kayak gitu. Terus akhirnya tuh saya nge-publish cerita saya itu di Wattpad dan udah lumayan banyak kan yang baca tuh. Tapi kenapa ya Kak, di saat pertengahan cerita itu saya sendiri tuh sering kayak stuck gitu loh, kayak bingung abis ini latarnya apalagi loh kayak gitu, plotnya apalagi loh kayak gitu. Nah, terus saya pengen bertanya nih sama Kakak, gimana sih pendapat Kakak dan cara Kakak untuk mengatasi stuck dalam pembuatan sebuah cerita kayak gitu Kak. Makasih. Oke. Itu Mas Dika, Nisa gabut aja dapat karya ya. Berarti dia harus gabut dulu baru bisa menulis stuck tadi. Gitu ya. Ya oke, Wirdi mungkin punya masukan gitu gimana itu caranya. Apa ya? Nah, untuk cerita sebenarnya saya juga nggak jago juga nulis bukan nggak jago, bahkan nggak terlalu bisa untuk nulis fiksi. Meskipun saya sedang mencoba menulis fiksi gitu ya, mungkin akan dibukukan kalau saya menargetkan sebelum saya berangkat kuliah atau di Haul Gus Dur 2021. Itu tentang ya misalnya dalam sejarah gitu kan harus ada konfirmasi datanya gitu. Kalau kalian punya data, kalian jangan mentah-mentah, kamu harus cari data lain atau wawancara yang lain-lain gitu ya. Karena itu nggak ada, misalnya orangnya sudah meninggal dan segala macam, ya udah ada, akhirnya saya putusin coba untuk menulis fiksi. Ya tahun depan mungkin akan dirilis kalau nggak molor sayanya. Dan nah kalau terkait blog gitu dalam menulis itu tergantung kalian gitu, bukan tergantung kalian, tergantung pribadi masing-masing gitu untuk bagaimana mengatasinya. Kebetulan buku kedua saya kan itu bukan buku kedua sih, itu pertama kali saya menerjemahkan menerjemahkan buku, judulnya Memikirkan Kata. Saya nggak punya, soalnya udah habis gitu, saya bagiin ke teman-teman. Itu ada kumpulan penulis-penulis besar, misalnya kalian juga bisa jadi referensi nih kalau dalam menulis cerita gitu. Ada namanya Mark Twain, dia orang Amerika. Novel-novel klasik, saya banyak banget novel-novel klasik itu, ada Leo Tolstoy, kemudian ada Maxim Gorky yang dari Rusia, ada George Orwell. Nah, di translatean itu yang saya terjemahkan itu bagaimana penulis mengatasi deadlock gitu ya, susah. Dan misalnya ada dua tipe. Misalnya pertama, kalian tetap nulis, memaksakan diri untuk tetap menulis apapun lah. Jadi kalian memosisikan diri kalian itu sebagai penulis ya. Kalau dalam menulis ya, jangan sebagai editor. Itu kalau kalian memosisikan diri sebagai penulis dan editor itu nggak selesai. Wah ini kayak jelek nih, ini EYD-nya nggak nyambung nih. Terus paragraf 1, paragraf selanjutnya nggak nyambung nih. Nggak usah, itu nanti aja. Editor mah itu jatahnya Bu Wiwi ya. Ya. Yang penting itu satu, misalnya kalau menghadapi mental block, deadlock gitu dalam menulis.
Yang kedua, misalnya kalian benar-benar kalau kalian tahu Haruki Murakami, 1Q84, penulis novel itu, dia justru malah istirahat. Jadi kalau deadlock nih, dia bikin cerita atau ya mau nulis apa lagi, diemin, dan biasanya dia 2 atau 3 hari benar-benar nggak menyentuh kerjaannya, tulisannya. Jadi ya nunggu fresh dulu baru kemudian dia nulis lagi. Nah, kalau saya sebenarnya apa ya, kayak lebih condong yang kedua, tapi begitu misalnya ada ide, biasanya saya bikin catatan kecil di email, pointers di draft. Jadi kadang sembari jalan saya juga sembari mikir gitu, nulis kalau lagi nulis, oh ini bab 1 misalnya udah bahas ini, bab 2 udah ini, terus subbabnya apa ya? Kalau misalnya baru lagi jam 12 malam gitu, kebangun, kalau belum tidur itu kebangun, ya dapat ide itu tiba-tiba, oh ini aja ya. Kalian mendingan tulis dulu aja. Kalau saya gitu, di pointersnya misalnya mau bahas ini, tapi nggak usah panjang-panjang pointers, kayak gitu. Kalau saya modelnya kayak gitu. Karena ide kan kapan aja, di mana aja kadang datangnya. Kalau nggak ditulis suka lupa nanti. Betul. Jadi poin-poin apa yang mau ditulis semacam kerangka karangan kali ya, Mas Firdi kali ya. Oh, itu mungkin udah di awal tuh. Cuma kan kalau lanjutannya ya. Ya model marmi itu kurang lebih. Artinya dibuat dulu. Kenapa bisa deadlock? Karena memang seseorang itu menulis, terutama anak-anak murid nih ya, kalau misalnya disuruh menulis belum dapat inspirasi gitu. Kadang-kadang dalihnya itu. Ketika sudah dapat inspirasi memang ketuang semua. Berarti terkesan memang menulis itu kan tanpa adanya rancangan dulu di awal gitu. Sedangkan kalau dikaitkan dengan pelajaran sekolah kan menulis itu kan harus ada dirancang dulu gitu ya. Misalnya cari datanya dulu, membuat kerangkanya dulu. Nah, apakah ini yang ditanyakan Anissa nih mau lanjut, kenapa bisa terjadi deadlock seperti itu? Apakah memang sebelumnya tidak dirancang dulu atau bagaimana nih Mas Firdi? Adakah pembagian karakter menulis itu ada yang menulis dari versi pembelajaran kan diatur dulu gitu kerangka-kerangkanya, sedangkan kalau yang Anissa tadi tuh karena memang dia ingin menulis berarti kan tercurah aja begitu. Apakah seperti itu gitu pembagian? Tapi dua-duanya juga bisa jadi Bu, misalnya udah dirancang juga, misalnya outline-nya gitu, paragraf 1 mau menulis apa, paragraf 2, tapi kadang-kadang kalau memang lagi deadlock juga ya kena juga sih, nggak harus misalnya kalau memang yang tiba-tiba nulis kemudian ada deadlock-nya gitu, jadi keduanya bisa mengalami itu. Iya, oke deh, berarti tapi kita tidak boleh putus asa ya Mas Dika ya, intinya itu aja. Ketika saat lagi deadlock udah refresh dulu kali ya bahasanya. Mungkin nanti ada kesempatan atau mungkin membuat karya yang lain. Kalau misalnya yang deadlocknya itu cerpen, ya buatlah puisi tentang deadlock tadi. Kok aku vakum ya, kok aku begini, hatiku resah, itu jadi puisi juga kan, karya gitu ya. Jadi artinya saat deadlock pun bisa jadi sebuah tulisan juga gitu intinya. Ya, oke, mungkin ada lagi nggak yang mau bertanya? Andreas Marcelo. Siapa Andreas? Ya, Andreas. Ya Kak, saya mau tanya kan, biasanya orang yang masih belum sukses nih, yang ingin sukses suka berhenti karena perkataan orang-orang, bahkan orang terdekat. Kadang seperti ini, misalnya seperti kita ingin jadi penulis, musisi atau pelukis, pasti ada yang orang bilang, mau jadi seperti, kamu mau jadi pelukis, musisi, pelukis gitu, mau jadi apa masa depan? Nah, Kakak menanggapi perkataan-perkataan itu bagaimana? Sehingga bisa termotivasi sampai sekarang hingga mungkin Kakak sekarang udah sukses. Kalau gitu kalau saya tadi dibilang misalnya dari awal, kalau tadi saya cerita ya saya akan buktikan kalau itu salah. Iya, cara membuktikannya, cara meyakinkan. Ya, soalnya kadang ya tetap aja misalnya berkarya, kalau nulis saya tetap nulis, kalau melukis saya tetap melukis. Kan saya kurang tahu teorinya gitu ya, tapi sempat ada yang bilang kalau misalnya kalian mau profesional itu butuh waktu 10.000 jam gitu untuk jadi profesional. Ya mungkin kalian harus melewati itu. Kalau misalnya dalam menulis kalian mungkin baru berapa tulisan gitu, belum nyampe ratusan tulisan, ya masih biasa aja, masih belum dianggap profesional. Tapi
lagi-lagi yang tadi ya, kalau niat awalnya kan sebenarnya bukan misalnya untuk terkenal, untuk sukses, tapi nggak pikirin itu dulu sih. Yang paling penting kan bagaimana kalian lakukan apa yang kalian suka. Kalau misalnya gini, kalian itu kan Tuhan atas diri kalian sendiri ya, bukan untuk orang lain ya. Jadi kalian yang tahu mau kayak gimana, mau seperti apa, baik buruknya kayak gimana ya kalian lah yang tentukan. Jadi nggak usah terlalu pikirin banyak orang. Kalau bagus kalau misalnya tadi membuktikan itu, bagaimana kalau anggapan orang itu salah kok. Dan saya juga, menurut saya dalam beberapa hal itu saya membuktikan kalau misalnya jurnalis itu biasanya nggak punya kemampuan yang mendalam dalam satu bidang. Dia tahu banyak hal, tapi sedikit gitu. Kayak misalnya ya ngerti ekonomi, cuma nggak bisa mendalam. Karena harus ada plotting gitu kan, harus kamu bulan ini liput ekonomi, besok misalnya tentang budayaan, besok pendidikan. Nah, tapi saya mematakan itu, saya bisa kok di sejarah terutama dan politik, saya bisa sebagai jurnalis saya juga bisa mendalam menulis kayak misalnya dosen atau segala macam ya, akademisi. Iya, gitu. Berarti Mas Firdy kan menjadikan semuanya itu kan tantangan ya, hanya suatu apa yang menjatuhkan. Dan intinya mungkin gini kali Mas Firdy yang disampaikan Andreas itu, ketika kita mendapatkan satu benturan, misalnya orang tidak percaya dengan kemampuan kita gitu, berarti kan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sebetulnya mendownkan kita ya. Tapi kita kan hidup tidak hanya dengan orang-orang yang tidak suka itu, pasti juga ada orang yang mendukung kan ya. Nah, kenapa kita tidak datang yang mendukung itu kan? Gitu. Jadi artinya jangan fokus kepada yang menghina kita, fokuslah pada orang-orang yang mendukung kita, gitu kan? Mas Firdy bisa sesukses ini karena banyak yang mendukung juga, bukan? Pasti, Bu. Ya, pasti tuh. Jadi artinya jangan putus asa kalau kita menemui kendala. Temuilah orang-orang yang bisa membantu kita dan mendukung kita, gitu kali ya Mas Firdy ya intinya. Jadi kalau nih kata Pak Ketut di chat bilangnya bahwa kalau kita dikerasin oleh seseorang itu kita harus tahan banting, berarti katanya tuh ya, harus tahan banting. Ini Mas Firdy udah membuktikan tahan banting dari semenjak SMA sampai kuliah, sampai dihina, disobek-sobek karyanya, nah itu tahan banting. Jadi kan itu sebuah tantangan dan kejutan bahwa saya bisa kok seperti apa yang Ibu mau gitu ya. Nah, oke, gitu ya Andres ya. Besok kalau dihina-hina sama Bu Wiwi jangan langsung baper keluar mic ya. Langsung tutup mic lagi. Oke deh, masih ada lagi nggak yang lain nih? Waktunya tersisa 15 menit lagi loh. Mungkin dari Bapak Ibu guru nih, ayo Bu Sri mungkin, atau Bu Junior, Bu Adel, Bu Junior. Saya ya Bu ya, ibunya. Oke, terima kasih. Aduh, bincang-bincang yang sedikit, waktunya terbatas dan terbaik waktu maupun ruang juga jarak ya Mas Firdika. Tapi saya pribadi yang seorang guru, saya tidak melihat dia siapa, bagaimana, tapi penyampaian Mas Firdika buat saya ini menggetarkan jiwa saya. Artinya kami ya, khusus saya, Bu Wiwi, mungkin dari orang bahasa ya, dari satu orang bahasa. Kedua, saya pribadi merasa saya adalah jiwa yang terbuka untuk menerima siapapun yang berkomentar, siapapun yang memberikan masukan, siapapun itu. Ternyata Mas Firdika ini kan sebenarnya anak-anak saya juga gitu. Anak-anak saya yang tahun 2011 mungkin saya baru merambah menjadi seorang, saya bangga dengan jabatan bukan bangga jabatan, bangga ketika saya memperoleh pegawai negeri gitu kan. Pegawai negeri, di tahun 2011 itu baru menjadi seorang pegawai negeri. Kami sudah bangga dengan seperti itu, tapi di situ ada anak-anak kita, ada anak-anak yang berjibaku dengan segala tantangannya. Dan tinggal artinya benar, coba dikoreksi ya bahasa saya mungkin dari artinya berjibaku dengan tantangannya, terus kemudian menggali, membuka dulu mindsetnya bahwa dari sebuah tantangan itu anak-anak bisa maju tanpa harus melihat latar belakang yang terjadi. Tadi kan Mas Firdika bilang pernah dibantu oleh guru-guru di bayaran pertama. Ini terjadi loh Mas Firdika, bukan terjadi,
artinya kendala atau latar belakang itu berimbas sampai dengan saat ini di SMA Negeri 96. Dan saya berapresiasi sekali nih kepada anak-anak yang saat ini hadir, yang berkomitmen hadir dan membuka videonya sampai dengan saat ini nih Mas Firdika. Karena dalam pembelajaran tidak terjadi ini. Ya, tidak terjadi boro-boro buka video. Artinya dia maaf ya, mungkin karena toleran dengan teman yang lainnya yang nggak punya pulsa dan sebagainya, akhirnya nggak mau buka video. Dan inilah literasi yang kalian terapkan pada hari ini, bahwa ada seorang pembicara loh, alumni 96 loh, mengajak kalian untuk bisa sukses di kedepannya. Nah, itulah itu yang kami gembor-gemborkan nih Mas Firdika untuk supaya hadir. Namun yang terpilih saat ini di 60 siswa saat ini adalah orang-orang yang memang pandai meliterasi dirinya, ya kan? Ya Mas Firdi kayak gitu ya. Artinya dia mengaplikasi dengan membuka videonya, mendengarkan lalu bertanya. Nah, pertanyaan saya Mas Firdika, sebagai seorang guru kami akan memperbaiki, dan memang itu tadi yang Mas Firdika omongin nggak salah, dan kami pun terbuka kok. Ya kadang-kadang, oh iya ya, saya nyuruh tapi saya belum membuat sebuah tulisan. Saya membuat tulisan lagi-lagi direpotin sama membuat soal, membuat administrasi RPP, repot banget dengan, apalagi sekarang semua yang begini nih harus dilaporkan dalam bentuk tulisan juga. Nah, buat saya itu sudah sebuah literasi gitu. Namun yang tahu hanya sekolah saja. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah Mas Firdika, mudah-mudahan nanti Mas Firdika bisa menerapkan ini kepada adik-adiknya. Apa yang terbaik yang tulisan pertama? Artinya sekarang ini kan banyak visi, banyak bentuk tulisan, baik itu politik, budaya, masak-masak, sampai dengan seni, ya kan, bisa kita tulis. Mudah-mudahan Mas Firdika bisa memberikan, bukan tugas ya, artinya kesenangan kita semuanya, baik guru yang hadir saat ini untuk bisa menulis dan nanti di seri berikutnya menampilkan apa tulisan-tulisan yang akan dibuat lalu nanti Mas Firdika koreksi. Nah itu, jadi bagaimana membuat draft tulisan atau langsung membuat karya, atau seperti apa yang Mas Firdika bayangkan untuk seri kita yang berikutnya, webinar berikutnya, supaya ada semacam produk yang dihasilkan oleh siswa-siswa kita dan guru ya Mas Firdika. Saya kepengen banget dikoreksi tulisan saya sama Mas Firdika. Nah itu seperti apa nanti mohon diberikan kepada kita semua ya. Kalau guru ya kami kembalikan lagi karena banyak banget kerjaan kita ya. Tapi kepada anak yang khususnya ikut hari ini ya bisa memberikan tulisan-tulisannya, walaupun mereka sudah punya karya, sudah punya resume, bahkan mereka sudah punya resensi, namun menghadapi kondisi yang saat ini saya kepengen anak-anak saya yang hadir hari ini memiliki produk yang nanti akan dikoreksi oleh Mas Firdika. Ya, saya mohon kesediaannya dan mudah-mudahan Mas Firdika bisa memberikan tips-tips. Lalu tadi seperti Bui juga katakan bahwa mempunyai wadah seperti apa, kita berkelanjutannya seperti apa. Terima kasih Mas Firdika. Silahkan dilanjut tanya dengan yang lain. Kalau bentuk tulisan itu produk, saya pikir saya kayak ingat film judulnya Freedom Writers. Itu seorang guru yang mengajar di daerah Bronx, kalau di Amerika tuh yang kacau lah ya, yang banyak gangster dan segala macam. Nah, bagaimana dalam tanda kutip menjinakkan anak muridnya, dan semuanya pasti dengan ya dia minta coba tulis aja kegiatan sehari-hari kalian selama, misalnya kalau di guru itu kan setahun ya, selama setahun full. Ya mungkin kalau hari ini sampai mungkin ada lagi minggu depan ya coba seminggu aja nulis hari pertama ngapain, kemana aja gitu, kayak bikin diary. Dan itu menurut saya juga menarik. Jadi kita bisa tahu dengan kondisi latar belakangnya teman-teman juga di sini kan, siapa yang kira-kira mampu, siapa yang kurang mampu gitu kan, kita jadi bisa menganalisis juga keadaan mereka. Saya pikir itu Bu.
Iya, sebetulnya diary pun yang ditulis anak-anak itu udah sebuah literasi kali ya Mas Firdi. Ya. Kalau dia bisa kalau mau nonton filmnya boleh, saya ketik judulnya. Oke, nanti mungkin untuk di pertemuan seri webinar berikutnya mungkin sudah ada sebuah karya gitu kali ya Mas Firdi ya yang bisa anak-anak. Ini sekali lagi mohon maaf ya anak-anak, ini bukannya penugasan, jadi jangan baper juga. Ikut webinar dikasih tugas bukan ya, jadi artinya yuk siapa yang memang terinspirasi dari sosok Mas Firdi ini, maka Mas Firdi bisa sekeren ini jadi penulis, nggak langsung jadi penulis, diawali dengan yang tadi Mas Firdi bilang, menulislah dulu, tidak punya harapan terkenal katanya, menulis aja dulu apa yang memang ada di benak atau dialami, ditulis dan dituangkan dulu, itu intinya ya. Kalau kata Pramudia Anantatur kan bilang menulislah, karena menulislah bekerja untuk keabadian kan. Kalau kita meninggal tulisnya tetap ada, tetap ada. Dilihat bahwa wujud kita pernah ada di muka bumi gitu ya Mas Firdi gitu. Jadi tersisa 7 menit nih, bahwa kita harus komit dengan waktu ya yang ada. Ya diingatkan. Halo. Ya siapa dari Ibu Pardosi? Iya. Halo. Halo Ibu, apa kabar Bu? Baik, sehat kamu nak? Sehat Bu. Baik. Jujur ya, Ferdika nak cupu dulu. Saya kaget loh, Ferdika. Iya, ketemu Bu Pardosi pasti karena belum bayaran. Jangan ingat, itu masa lalu, masa sekarang. Jangan nak. Nah ini Ferdika, Ibu tersentuh loh. Ada kata-kata yang Ibu catat dari kamu ya. Jadi penulis bukan mau terkenal, keren. Ibu. Halo. Iya, agak putus-putus nih Bu. Jaringan sepertinya. Iya. Putus nyambung itu kayak Bu Pardosi mungkin jaringannya kali dia. Iya, enggak. Lanjutin aja Bu Eti. Atau Bu Sri mungkin menambahkan aja tadi. Boleh ya saya. Selamat ketemu lagi Ferdika. Udah lama nggak ketemu ya? Iya Bu, udah lama banget. Jadi emang Ibu paling ini banget paling inget banget dulu Ferdika, karena Ibu dulu pernah jadi wali kelas ya, PA ya dulu namanya PA. Ya makanya ngelihat Ferdika yang sekarang kayaknya jadi ikut bangga sebagai guru ya. Mungkin guru-guru yang lain juga seperti itu. Ibu cuma ini aja, sebenarnya menulis itu dibilang susah, dibilang gampang, tapi kok kadang ide nggak muncul gitu. Kalau kita lagi dalam keadaan tidak lagi siap menulis, mungkin kita lagi berada di mana atau ke suatu tempat, kadang muncul ide, tapi ketika menuliskan idenya udah langsung buyar lagi. Mungkin minta sharing kalau gimana sih kalau Ferdika sendiri cari inspirasi itu. Mau menulis kayaknya kok sulit gitu. Jadi cara kita mempertahankan ide kita gitu, tulisan-tulisan kita supaya mengalir. Biasanya kalau Ferdika cari inspirasinya caranya seperti apa gitu untuk memulai menulis gitu kan kayak gitu. Kalau ditanya susah apa enggak, menulis susah banget Bu. Karena nulis kan juga kita harus mikir kan, harus tertib bagaimana pola pikir kita, terus gimana misalnya itu satu, misalnya kalau udah menulis, kira-kira pembacanya mau baca sampai selesai gak ya? Jangan-jangan baru sampai 2 atau 3 paragraf selesai, udah nggak tertarik dengan tulisan kita gitu. Tapi menurut saya itu sulit dan butuh waktu banget emang kalau misalnya untuk menulis yang bisa bagus gitu. Dan ada data lain. Tapi gini Bu, kalau misalnya saya cari inspirasi, saya juga bingung, nggak ada soalnya. Saya biasa aja gitu kalau misalnya lagi jalan, karena kebetulan saya kan naik transportasi umum terus gitu. Kalau misalnya naik busway atau naik kereta, biasanya kan sembari ngelihat ini kan, ngelihat ya pemandangan sekitar lah ya. Saya kadang juga mikir, terus kadang-kadang ada ide, terus ya udah paling saya tulis dulu. Tulis pointersnya yang tadi saya bilang kayak gimana sih, ide besarnya kayak gimana, dan nanti
setelahnya mungkin atau kapan ada waktu senggang bisa buat mikir, oh nanti turunannya kayak gimana ya gitu-gitu. Terus, nah kalau misalnya dosen saya suka ada pernyataan dulu di jurusan saya, kalau kalian kesulitan menuliskan dari paragraf pertama, kalian mulai dari paragraf kedua. Padahal sama aja, maksudnya dia sama-sama paragraf pertama. Tapi ya, untuk membuka tulisan kan emang emang sulit banget. Itu biasanya kalau sekarang kan resenya gitu dan kutip, ya kan ada SEO gitu kan, mesti harus clickbait yang harus dilihat sama Google gitu. Itu agak saya menjadi merusak sih kalau dalam menulis ya, ketika menulis. Tapi bagaimana bisa tulisannya itu menarik? Misalnya kalimat pembukanya, biasanya kalau saya pakai lead, bisa lead itu kalau dalam koran ada judul, kemudian ada kayak satu paragraf atau satu kalimat atau dua kalimat itu. Nah itu ada macam-macam Bu. Misalnya ada yang dengan kalimat tanya, biar orang merasa penasaran apa sih gitu. Atau ada yang pakai merangkum keseluruhan jadi satu atau dua kalimat. Biasanya Gunawan Muhammad dari Tempo itu biasanya tekniknya merangkum. Ada juga yang misalnya melanjutkan, jadi memang nulis aja terus selanjutnya ya di paragraf intinya gitu, kayak gitu-gitu sih Bu. Ya intinya kan menulis memang kan dari awal ya, tapi jangan tadi kata Mas Firdi kalau nggak bisa bikin dari bab 1 bikinlah dari bab 2. Tapi yang ada yang lebih hebat lagi langsung bab penutup tuh Mas Firdi ya. Wah itu paling pertama saya dulu kata pengantar dan ucapan terima kasih penutup gitu. Tadi Firdika berarti tipsnya tadi kita kemana-mana bawa catatan kali ya? Kalau saya pakai email Bu, dari HP kan pakai HP terus atau biasanya mungkin ada di HP langsung Iya, sebisa mungkin dicatat aja. Mas Firdi? Ya. Ini ada pertanyaan dari anak murid. Tadi yang Bu Sri sampaikan Bu Sri di note ya, apa ada yang kita kadang-kadang ini jaringan Bu Sri apa gimana nih Firdi? Bu Sri, udah? Ya nih di chat ada nih pertanyaan gini nih. Dimut Mbak Eti, bagaimana pendapat Kakak mengenai siswa yang merasa tertekan terhadap membaca dan menulis? Padahal itu penting. Ini berarti dia tertekan karena tugas sekolah kayaknya. Bisa tertekan. Mungkin juga karena memang nggak suka gitu kan. Nggak suka, awalnya nggak suka baca atau nulis. Kadang memang harus dipaksa sih Bu. Iya, tapi kalau membaca kan nggak bisa nggak suka ya. Memang karena seperti yang dalam banyak hal. Misalnya kita juga baca chat kan, kita juga baca caption gitu. WA aja kan dibaca ya sebetulnya. Berlatihlah mulai dari membaca dan menulis WA. Menghadapi tertekan, saya rasa memang kalau di awal-awal memang harus dibiasakan sih, memang harus dibentuk gitu. Kalau Tan Malaka, tokoh penggagas Republik kan bilang terbentuk. Jadi kita harus dibenturkan dulu berkali-kali supaya kita jadi kebiasaan. Itu sih kalau Tan Malaka. Tapi kalau ini mungkin kalau misalnya nggak suka nulis, jadi kan rasanya bawaannya tertekan ya. Yang tadi sebenarnya kalian suka apa misalnya topiknya. Kalau misalnya topiknya sukanya fisika gitu, ada novel fisika kontak itu Carl Sagan. Ya bisa baca dari situ. Kalau itu ketebelan ada lagi misalnya Stephen Hawking, bagaimana dia ngomongin teori waktu gitu-gitu. Itu juga. Itu misalnya di MIPA gitu ya fisika. Kalau misalnya di ilmu sosial dia tertarik dengan perang gitu ya. Kalau sejarah ada perang, ya udah misalnya ada ini kayak tadi kumpulan cerpen ini kan sebenarnya cerpen ya perang gitu di era kolonialisme Belanda. Gimana sih orang-orang kita melawannya, siasatnya gimana sih? Nah itu ada banyak hal dan ketika ini Bu, kalau misalnya sudah senang gitu ya dengan membaca, ya harus beda, harus jangan cuma kalau misalnya dulu sukanya misalnya novel dong, sastra gitu. Tapi kalian juga harus baca gitu sejarah, politik, ekonomi. Jadi perspektifnya nambah. Tadi yang dibilang Pak Ketut di awal, Pak Ketut atau Pak Kepala Sekolah bilang kan harus terbuka pikirannya. Jadi sebisa mungkin kalau nanti kita melihat permasalahan atau mendapat informasi itu nggak cuma satu sumber, tapi ada banyak hal. Kalau saya dulu didaktika, saya dulu senang memang awal-awal sejarah gitu. Kemudian dikasih buku sosiologi, bahkan novel itu paling terakhir.
yang saya dikasih judulnya saya ingat betul, novel pertama yang saya baca itu Paulo Coelho, Sang Alkemis. Nah ini maksudnya apa sih? Cuman orang jalan-jalan gitu kan, orang jalan-jalan ke Timur Tengah, ke Mesir, kemudian udah nyampe Sphinxnya, piramidnya, kemudian dia dirampok. Oh ya saya nggak ngerti gitu, tapi kan kemudian pas diskusi, oh ternyata ya kalian kalau mau mencapai tujuan kalian ya harus kayak gitu, berdarah-darah, walaupun tujuan kalian atau cita-cita kalian yang sampai gitu, yang kalian suka ternyata tidak mengenakan kondisinya, ya harus terima karena itu adalah konsekuensi logis dari kalian, dari pilihan-pilihan kalian kayak gitu. Dan akhirnya baru saya suka baca sastra, Pramudia, Budi Dharma gitu-gitu, Bu. Iya, itu jadi pertanyaannya Lia Mas Riko ya, bahwa kalau kita lagi ibaratnya mengalami tekanan ketika membaca dan menulis, berarti saya ketika mengalami tekanan baca, Bu. Benturan itu kan benturan dari kanan. Kalau kamu merasa dibentur dari kanan, ya dibenturkan lagi ke kiri. Jadi biar seimbang, akhirnya dapatlah sebuah tulisan gitu ya. Ini tadi kan kita komitmennya sampai jam 11.30 ya Mas Firdi. Tapi ada satu pertanyaan lagi, boleh Bu? Tadi kata Bu Adija diperpanjang boleh deh sampai 11.40. Yang penting nanti pas azan zuhur kita memang sudah selesai. Ya. Ya, ini ada chat lagi dari Putri, katanya Kak, bagaimana ningkatin percaya diri siswa untuk menulis saat sudah tahu karya orang lain itu lebih bagus katanya. Terus akhirnya jadi minder. Nah, itu gimana? Kalian sudah dijawab ya tadi. Kalian tahu dari mana kalau yang nulis itu juga merasa bagus? Jangan-jangan yang nulis itu juga merasa tulisan kamu yang lebih bagus. Berarti jangan sujon ya. Ya biasa aja kalau misalnya gini sih, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dulu waktu saya di didaktika itu ada kayak mading, papan tempel, ada berita, ada segala macam itu tempel-tempel. Nah hasil diskusi saya kemudian ditempel di mading-mading gitu se-UNJ, dan menurut saya yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Oh ternyata tulisan saya bagus nih, ternyata dipilih kok sama redaksinya gitu. Akhirnya terpacu lagi, meskipun ketika ada kritik ya itu harus diterima, dan memang itu penting. Kalau misalnya dibilang jelek, ya udah tunjukin dong yang jelek yang gimana. Menurut lu yang mana sih yang bagian jeleknya, nggak nyambungnya atau diksinya agak ngejelimet gitu ribet. Oh ini akhirnya terbuka, dan kalau nggak ada kritik ya nggak mungkin ada pengetahuan sih. Jadi kalau kalian nulis, ya ini bukan konteks lebih bagus mana ya, tapi kalau kalian nulis kemudian dikritik, ya itu adalah satu, tulisan kalian dibaca sampai selesai, karena orang itu tahu poin mana yang lemah, mana yang kurang. Yang kedua ya kalian butuh, memang tadi saya bilang, butuh temannya, butuh ekosistem yang bisa untuk membangun. Itu Bu. Iya ya, jadi intinya bahwa tadi kenapa minder, sebetulnya kritikan itu seperti Mas Firdika bilang tadi ya, berarti kan tulisan kita dibaca orang. Yes. Itu intinya dibaca. Kita nulis karena ingin dibaca, sudah dibaca, dikritik berarti lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Dengan ada kritik kita bisa mengoreksi itu gitu. Kalau nggak dikritik apa yang mau dikoreksi gitu kan ya Mas Firdi. Jadi jangan pernah takut karya kita, tulisan kita dikritik orang, terutama dikritik guru bahasa Indonesia ya. Nah itu maksudnya untuk membangun kalian, menciptakan karya yang lebih baik lagi gitu ya. Nah ini 4 menit lagi, berarti mungkin masih. Oh waalaikumsalam Pak Yayan. Pak Yayan. Halo Pak, apa kabar Pak? Long time no see. Iya nih Pak. Silakan berbahasa Inggris Ria. Aduh, dengan Pak Yayan. Bener nih. Saya sedikit memberikan masukan ya, karena saya juga guru bahasa walaupun bahasa Inggris. Jadi intinya tadi seperti yang Firdika katakan, bahwa Allah itu menurunkan surah pertama itu adalah Iqra. Iqra ini artinya membaca. Jadi inti dari literasi itu adalah awalnya kita harus membaca. Ini intinya. Jadi reading can open the window of the world. Ini dalam bahasa ini sering dikatakan bahwa dengan membaca ini kita bisa membuka wawasan kita. Karena bohong banget seorang literator, seorang penulis itu kalau nggak pernah baca itu bohong banget. Karena dengan membaca otomatis perbendaharaan kita pun akan sangat-sangat banyak. Ya, membaca dalam hal apa? Oke. Kalau kita memang seorang yang religius,
Itu kalau seandainya kalian membaca di Al-Quran aja, kalian terjemahkan artinya, ini udah jadi suatu imajinasi banget buat kita. Jadi intinya, poinnya ya, menurut saya, ya seorang literator itu adalah, intinya adalah satu, membaca. Dan memang untuk menambah minat baca kita, di awalnya itu memang sangat-sangat sulit. Tetapi ketika kita sudah suka membaca, ini kita nggak akan peduli ya, wherever we are, ya whenever we are, ya kapanpun dan dimanapun. Kalau memang orang udah suka membaca, ya contohnya kalau saya tuh bertamu ke rumah teman atau ke rumah seseorang, kalau seandainya di situ ada satu majalah atau ada suatu koran, itu saya lebih suka ngebaca koran tersebut atau membaca majalah tersebut daripada harus ngobrol ke sana kemari. Ini kadang-kadang nggak tahu apa, ya itulah. Ya mungkin karena suka membaca tadi itu. Dari dulu saya kuliah, itu pulang kuliah, saya selalu pulang kuliah itu baca komik. Jadi membaca itu apa saja. Ya yang penting ya itu tadi, dengan membaca ini tadi ya, kita bisa menambah perbendaharaan kata kita. Karena bohong banget tadi saya katakan bahwa tanpa orang membaca itu banyak membaca, dia akan mampu menulis. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Karena udah dengar suara azan, saya juga mau jadi imam di musola. Jadi saya lihat duluan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaya. Oh iya, Bu, kan. ini saya baru ingat. Kenapa kemudian bagaimana caranya untuk suka baca? Kalau saya dulu, saya juga sama lah. Misalnya nggak suka awal-awal ya, kuliah nggak suka baca ya ngantuk kan. Kalau baru berapa halaman udah ngantuk. Tapi kemudian saya sampai hari ini gitu, minimal baca ya harus 2 jam. Dipaksakan. Kalau ya sampai kemudian terbiasa, misalnya kalau zaman mahasiswa kan paling enak ya, apalagi kalau udah tinggal skripsi, tinggal ya udah nggak masuk kuliah, jadi baca sampai misalnya 1 hari 1 buku, beberapa saya pernah misalnya. Ya kalau udah suka ya memang tadi namanya ya. Lab duluan ya. Oke Bu, Pak, terima kasih Pak. Ya, saya terima kasih. Kami juga nanti bagaimana Mas Firdi? Ya, nggak apa-apa. Kita juga akan selesai karena komit ya, Mas Firdi. Nanti kita bisa lanjut di seri kedua ya. Maaf, tidak mengurangi rasa hormat bahwa memang komitnya sampai jam 11.30 tadi ya. Baik, Ibu akan rumuskan dulu ya bahwa bincang-bincang kita tadi ya Bu jaringannya Bu Pardosi putus-putus. Ya. Bu Pardosi putus-putus. Bu Pardosi, bagaimana nih? Nggak ada waktu kali ya. Ya, oke deh. Nanti Bu Pardosi kita akan lanjut lagi di sesi yang berikutnya ya Bu Pardosi ya. Boleh nggak pesan? Ya pesan nih Bu Nuria. Putus. Bu di chat aja Bu. Ya di chat aja. Ya Bu di chat aja Bu. Ini putus-putus suara Ibu. Ya, oke. Ibu rumuskan ya Mas Firdi ya, bahwa bincang-bincang kita tadi sudah ada beberapa audiens yang sudah menyampaikan berbagai pertanyaan. Di sini tadi ada Andreas, Asila, Anissa, Jarla, Lia, Putri, juga beberapa guru, ada Pak Yayan, Pardosi, Bu Adija, Bu Sri. Mungkin sudah bisa menjadi satu referensi nanti untuk di sesi webinar berikutnya ya, Mas Firdi. Tentang apa yang akan kita bahas di sesi webinar berikutnya. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi tadi, juga Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, kita bincangkan, melahirkan suatu ide-ide gitu ya, yang bisa nanti menjadi gagasan kita untuk ke depan, bahwa kita bisa seperti Mas Firdi, atau punya inspirasi lain ya silakan saja dikembangkan. Baik, ini kita selesai, mau diserahkan kembali ke Ibu Azija. Namun jangan live dulu karena ada foto bersama dulu ya, anak-anak. Kita akan ada foto bersama dengan literasi kita, lambang literasi. Tapi literasi Bu Azija silakan.
Terima kasih Bu Wiwi sebagai moderator, juga Mas Firdika. Mohon maaf waktunya lewat ya karena ada pembicaraan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membuahkan hasil. Marilah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri, di situ ada reaction. Kalau di laptop tuh ada reaction, kita kasih tepuk tangan dan love buat Mas, tepuk tangan semuanya. Terus kemudian love. Terima kasih. Saya foto dulu. Oke. Terima kasih banyak Mas Firdika. Nanti terus kemudian tunggu dulu. Terus kemudian dilanjut dengan foto bersama dengan salam literasi. Oke, tunggu sebentar. Maaf, tunggu sebentar. Oke. Salam literasi. 1, 2, 3. Cheers. Oke, tunggu di halaman berikutnya. Bu Yui nggak ada kan di halaman berikutnya? Nggak ada. Bu Yui nggak ada, yang lain kan ada. Tunggu ya, halaman berikutnya. Yuk, salam literasi. Cheers. Oke, terima kasih banyak anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini menjadi bekal kalian untuk menulis. Terima kasih Firdi, jangan bosan-bosan ya. Ya Bu, terima kasih Bu saya juga. Untuk mengakhiri acara hari ini kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Firdi. Mas Firdi. Terima kasih Mas Firdi. Sukses selalu, sehat selalu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah Terima kasih juga Bu. bintang-bintang kita. I love you all. Terima kasih juga. Love you too. Love you too.